Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam dan shalom bagi kita semua malam hari ini. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, kita mau bawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, mari sama-sama malam hari ini di tempat dimanapun kita berada, kita mau bawa sembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari dimanapun saudara berada sama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi nyanyikan saat ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku
persembahkan. Mari bawa segenap hidupmu di hadapan Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Hati kami, kami bersyukur Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biar hidup kami, hidup yang satu kali ini Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu di dalam setiap tindakan, di dalam setiap perkataan yang kami boleh lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami menyenangkan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
Malam hari ini kami naikkan syukur kepada Allah sebab kasih setiamu nyata dalam setiap perjalanan hidup kami. Malam hari ini kami naikkan ucapan syukur dengan bibir mulut yang memuliakan nama Tuhan, karena Engkau Allah sumber kemenangan kami. Dan malam hari ini kami naikkan ucapan syukur dengan memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau setia di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan terlebih lagi, kami memuji, kami menyembah Engkau, karena Engkau adalah juru selamat kami. Haleluya. Saudaraku, hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah serta ujian hidup seringkali membuat kita menjadi takut, gentar, gamang, bimbang, dan hidup di dalam pelbagai kekhawatiran. Namun kita harus memutuskan apa yang seharusnya menguasai dan menuntun hidup kita. Apakah kita melintasi hidup dengan dihantui rasa takut yang berlebihan dan khawatir yang berlebihan, atau hidup dalam iman dan pengharapan yang menyenangkan hati Allah sumber kekuatan itu? Bapak Ibu, ketakutan dan kekhawatiran sering membuat saudara melihat masalah yang kecil menjadi besar, sedangkan iman memampukan kita untuk melihat Allah yang jauh lebih besar dari apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Malam ini saya mau katakan, jika saudara mau mengalami perkenanan Allah dalam hidupmu, milikilah iman. Haleluya. Bahkan setiap kita gereja Tuhan yang dipanggil untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengar baik, berita malam hari ini, penyembahan sejati lahir dari iman. Sekali lagi, penyembahan sejati lahir dari iman. Mungkin saudara bertanya kepada saya, mengapa penyembahan sejati lahir dari iman? Dengar saudaraku, malam hari ini saya harus berkata sesuai dengan kebenaran kitab suci. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Oleh sebab itu, setiap pemuji, setiap penyembah gereja Tuhan dari latar belakang apapun, setiap pujian dan penyembahan saudara harus lahir dengan iman yang sungguh kepada Allah. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, ketika saudara memuji, ketika saudara menyembah yang tidak lahir dari iman, maka penyembahan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, mari belajar dari kisah Kain dan Habel ketika mempersembahkan korban kepada Allah. Allah tidak menentukan kepada kedua kakak beradik ini korban apa yang harus dipersembahkan kepada Allah. Tetapi firman Allah menerangkan kepada kita bahwa persembahan Habel diindahkan oleh Allah. Mengapa demikian, saudaraku? Jawabannya, Ibrani 11 ayat yang keempat mengatakan bahwa karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, malam hari ini saya mau katakan juga bahwa penyembahan kepada Allah tidak hanya di dalam bentuk nyanyian, puji-pujian yang dinaikkan kepada Allah, tetapi penyembahan kepada Allah itu harus disertai dengan rasa tunduk seutuhnya kepada Allah. Dan kebenaran firman Allah di dalam Ibrani 11 ayat 7 mengulang kembali orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, orang-orang yang diindahkan oleh Allah itu karena iman. Ibrani 11 ayat 7 mengatakan bahwa karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian juga saudaraku, kita tahu bersama peristiwa ketika Allah memanggil Abraham. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, firman Allah berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara mengaku dengan bibir mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dengar, malam hari ini setiap pujian dan penyembahanmu harus lahir dari iman yang sungguh kepada Dia. Hal berikutnya, bagaimana iman bekerja di dalam penyembahan? Saudara,
Firman Allah menerangkan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, terekam dalam sebuah peristiwa dalam Matius 8 ayat 8-13 bahwa seorang perwira datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus untuk menyembuhkan seorang hambanya. Lalu Yesus menyambut baik apa yang diminta oleh perwira itu. Ia berkata bahwa baik, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, lihat apa yang menjadi respon Tuhan Yesus. Yesus sangat menghargai sikap iman daripada perwira ini. Firman Allah mengatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Perhatikan baik. Ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perwira ini tidak dijelaskan secara jelas di dalam Alkitab berasal dari mana. Tetapi kemungkinan besar ia bukan orang Israel. Ia adalah seorang perwira dari Raja Herodes. Bisa saja dia seorang Roma, bisa juga dia seorang dari latar belakang bangsa yang lain. Tetapi sikap imannya yang membuat Yesus terkagum-kagum. Dan Yesus berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Oleh sebab itu hamba-hamba Kristus, para pemuji, para penyembah, para worship leaders, para singers, waktu engkau bernyanyi, waktu engkau menyembah, waktu engkau memperkatakan di dalam setiap nyanyianmu bahwa Yesus besar, Yesus ajaib, Yesus penyembuh, tetapi engkau hidup di dalam kekhawatiran, bahkan engkau tidak percaya akan kuasa Yesus yang menyembuhkan, saya berkata kepada saudara, penyembahanmu tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab apa yang engkau perkatakan di dalam setiap pujian dan penyembahanmu harus engkau hidupi, harus engkau jalankan, itu berkenan di hadapan Allah. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, penyembahan dengan iman tidak sebatas menyanyi, memuji dan menyembah, tetapi penyembahan dengan iman itu meliputi kerendahan hati, mendengar setiap apapun yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Kristus. Penyembahan yang sejati itu harus disertai dengan percaya sungguh kepada setiap kebenaran firman Allah. Penyembahan dengan iman itu harus tunduk dan takluk atas setiap perintah Allah. Penyembahan dengan iman itu harus mengakui akan otoritas dan kuasa Allah. Dan penyembahan dengan iman itu harus disertai dengan sikap yang penuh dengan ketaatan. Saudara, waktu saudara rendah hati untuk mendengar setiap firman Allah, waktu saudara percaya sungguh akan firman Allah, waktu saudara tunduk dan takluk akan firman Allah, waktu saudara mengakui bahwa otoritas akan firman Allah, waktu saudara taat akan segala firman Allah, maka dengar baik. Hal yang ketiga, dampak dari penyembahan dengan iman melahirkan kesembuhan. Melalui peristiwa ketika Yesus menyembuhkan hamba dari perwira yang hanya meminta Yesus berkata sepatah kata saja, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Dengar baik saudaraku, saya ingin saudara untuk sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi firman Allah. Imani, percaya dengan taat akan setiap pernyataan Allah, maka akan terjadi mujizat di dalam kehidupan saudara. Seperti iman perwira itu, maka hambanya sembuh oleh karena ia mendengar setiap perintah dan firman Allah. Haleluya. Saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul, ketika Paulus dan Silas di penjara di Filipi, Bapak Ibu, mereka tidak pernah komplain, mereka tidak pernah menyalahkan si A, si B atau si C. Mereka juga tidak bersungut-sungut untuk panggilan mereka, tetapi mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bernyanyi, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Firman Allah mengatakan di dalam
Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dan sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dengar baik saudaraku. Ayat yang ke-25 dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang ada di sekitar mereka mendengarkan mereka. Akan tetapi, ayat 26, Kisah Para Rasul 16 berkata, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara telah terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi saudaraku, Rasul Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar, lalu tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka, saudaraku, keluar dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab Rasul Paulus dan Silas, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Haleluya. Di dalam kesempatan seperti itu, Allah dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan seseorang. Haleluya. Dan kepala penjara ini telah menjadi bagian daripada kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dampak berikut daripada pujian dan penyembahan yang lahir dengan iman. Kalau terjadi kesembuhan yang tadi saya sudah katakan, maka hal yang kedua, kuasa Allah dinyatakan. Yang ketiga, kelepasan. Yang keempat, pertobatan. Yang kelima, keselamatan. Dan pujian dan penyembahan yang lahir dari iman membuka pemberitaan Injil dinyatakan dan membawa orang lain kepada pertobatan dan keselamatan. Hiduplah di dalam pujian dan penyembahan yang lahir dari iman kepada Allah. Maka setiap pujian dan penyembahan kita berkenan dan diindahkan oleh Allah, dan Allah akan menyatakan karyanya yang luar biasa. Perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Tetaplah memuji, tetaplah menyembah dengan iman yang sungguh kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sembah dan puji duhit tatamu, sembah dan puji duhit tatamu, sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duhit tatamu, sembah dan puji duhit tatamu, sembah dan puji duhit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.